Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Materi latihan kita hari ini yaitu tentang memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah kita. Salah satu barang yang sudah tidak dimanfaatkan lagi atau mau dibuang diantaranya adalah kaleng, ya. Baik itu kaleng bekas makanan, kaleng bekas minuman, juga kaleng-kaleng lainnya yang ada di rumah kita. Tentu ini akan kita gunakan lagi menjadi barang yang bermanfaat. Di antaranya kaleng bekas itu kita manfaatkan untuk tempat pensil, tempat mistar, tempat spidol, atau tempat-tempat lainnya. Tentu gambar-gambar yang kita tuangkan di dalam kaleng itu judulnya adalah cita-citaku. Setiap anak, setiap remaja, setiap pemuda yang masih sekolah tentu memiliki cita-cita harapan sesuai dengan citanya masing-masing. Ada yang ingin menjadi seorang dokter, ada yang ingin menjadi seorang pengusaha, ada ingin menjadi seorang pedagang, ada menjadi seorang arsitek, ada yang ingin menjadi seorang desainer, ada yang ingin menjadi seorang Polri, ada yang ingin menjadi seorang rescuer atau penolong, baik itu yang berdinas di dinas kebakaran atau di badan penanggulangan bencana dan lain-lain yang memang kita cita-citakan. Nah, di sebelah kiri atau sebelah kanan adik-adikku sekalian ada kaleng bekas yang tentu kelihatan semuanya ya. Ini adalah kaleng bekas makanan ya, kaleng bekas makanan. Kemudian si stikernya kita cabut, kita bersihkan, diganti dengan stiker yang kita buat. Kemudian tentu tugasnya adalah membuat cita-citaku ingin menjadi apa. Nah, cita-citaku ingin menjadi apa? Silahkan gambarnya bisa di-download ya, bisa di-download. Nah, kemudian kita lihat ya. Nah, setelah dibersihkan, ini gambarnya seperti ini. Cita-cita waktu SD, waktu SMP. Ya. Waktu SMP, nah kita geser dulu ya, digeser dulu kaleng yang tidak ada gambarnya. Cita-cita dulu, yaitu awalnya ketika mengikuti menjadi seorang pramuka penggalang, mengikuti kegiatan Jambore Nasional 86, kontingen kuartir cabang Kodia Bandung, mengikuti kegiatan Jambore Nasional 86 di Cibubur, Jakarta. Ini adalah foto salah satu kegiatannya. Tentu bercita-cita ingin menjadi seorang tentara nasional Republik Indonesia. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ya gambarnya. Cita-citaku menjadi seorang tentara nasional Republik Indonesia. Meskipun cita-cita menjadi seorang tentara tidak kesampaian, tetapi kesampaiannya adalah menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen. Jadi saat ini kakak berprofesi menjadi seorang guru di SMK Muhammadiyah 4 Kota Bandung, di SMK Putra Pajajaran 2 Bandung, di SMK Pajajaran Bandung, SMK Pajajaran 2 Bandung. Sebagai guru pendidikan agama Islam, juga menjadi seorang pelatih pembina pramuka, juga menjadi seorang pelatih pembina di Gerakan Kepanduan Hizbul Waton Muhammadiyah. Nah, ini bahannya dari bahan stiker, foto-foto yang sudah ada di laptop kita atau di komputer kita. Ini bahannya dibuat sedemikian rupa dari kertas stiker ya, dari kertas stiker, atau juga dari kertas karton, atau juga dari kertas lainnya yang agak tebal ya. Apakah itu kertas HVS yang tebalnya 70, 80 atau 90
gram. Nah, ini ya. Nah, ini kakak buat dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Tentu setiap orang kemampuannya berbeda-beda. Ada yang memang mampunya menggunakan CorelDRAW, ada yang mampunya menggunakan Adobe Photoshop, ada yang mampunya menggunakan PowerPoint, juga ada yang mampu menggunakan Microsoft Word. Silahkan, mana saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang terpenting adalah ide cita-cita kita ini tertuang di dalam bentuk kertas, dituangkan dalam bentuk gambar ya. Ini seperti ini contohnya. Ini yang sudah ditempel. Yang sudah ditempel, nah ini seperti itu. Nah, ini diperlihatkan ya. Nah, tentu akan diperlihatkan awalnya ya. Nah, ini seperti gambar ini. Nah, ya. Jadi secara keseluruhan ini gambarnya. Nah, cita-citaku sejak waktu SD, SMP ingin jadi seorang tentara nasional. Apabila adik-adikku sudah mulai dari sekarang menggambarkan cita-cita apa yang ingin ditempuh nanti, silahkan digambarkan. Ini akan terlihat terus di meja belajar kita ya, di meja belajar kita, karena kaleng yang kita buat nanti ini adalah menjadi tempat pensil. Setiap hari, setiap saat kelihatan. Otomatis lama-kelamaan cita-cita yang diharapkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita ini akan bisa terwujud ya, akan bisa terwujud sesuai dengan harapannya. Tentu harapan-harapan yang kita ingin wujudkan itu tidak lain, kata kuncinya adalah belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kedua orang tua, minta doa dan restunya dari orang tua setiap saat supaya cita-cita kita bisa diwujudkan. Mimpi kita bisa diwujudkan sesuai dengan hati, kata kita, pikiran kita, maupun gerakan aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini seperti ini. Lama-kelamaan cita-citaku akan terwujud. Nah, ini adalah salah satu karya memanfaatkan kaleng yang sudah tidak digunakan lagi tetapi bisa dioptimalkan. Adik-adikku sekalian, tentu tugasnya yang dibuat adalah seperti ini. Nanti lain kali bisa membuat gambar-gambar apa, silahkan ya. Apakah gambar kita berdampingan dengan orang tua kita? Apakah gambarnya itu adalah ketika kita berdampingan dengan kedua orang tua kita, dengan adik-adik kita, dengan kakak-kakak kita di rumah? Foto keluarga bisa ditempel di kaleng ini. Juga bisa dengan teman-teman kita di sekolah, dengan guru-guru kita juga di sekolah. Bahkan kaleng yang sudah dibuat dan digambar dengan guru kita atau dengan teman kita ini bisa diberikan atau dibagikan. Ya. Lama-kelamaan tentu banyak yang senang. Kalau yang senang ini nanti ditanyakan, berapa harganya? Nah, kalau sudah ditanyakan harganya, terjadilah yang namanya penjualan hasil karya usaha kita dan akan menghasilkan uang. Nah, kaleng tentunya di rumah kita tidak dibeli. Nah, tetapi desain kita harus dibeli. Misalkan hasil karya kita ini bisa kita jual, misalkan harganya 10.000 ya, 10.000 rupiah. Tentu alhamdulillah 10.000 dari satu kaleng. Bagaimana kalau misalkan ada yang mesannya 100 orang ya, seperti itu. Nah, tentu uangnya kan banyak sekali karya-karya kita. Gambar-gambarnya terserah sesuai dengan yang meminta, yang memesan. Demikianlah penjelasan tentang bagaimana kita memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak dipakai di rumah kita menjadi barang yang bermanfaat yang bisa digunakan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.